Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak layuh jadi sampaikan. Hah? Kan gue. Majelis salam itu apa hukumnya? Wajib. Dan salam itu ada 3 macamnya bapak ibu. Aduh, salam yang pertama yaitu salam itu wajib sebagaimana yang kita ucapkan tadi. Dan yang kedua, salam itu tidak harus wajib, yaitu contoh ketika salat sembahyang. Ketika imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mungkin Allah mengucapkan waalaikumsalam imam. Nah, dan yang ketiga yaitu salam itu takwi yang menengah jawaban, yaitu ketika bicara keluar. Ya, yang salam itu tetap ucapkan, tetapi apabila kita mendengar jawabannya mesti takwi anak. Ya, jadi intinya mengulang salam walian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah, karena Allah pada hari ini masih memberikan kita beberapa nikmat. Apa nikmatnya? Yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Jikalau nikmat iman Allah berikan kepada orang, tetapi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan tidak Allah bagi kepada orang, kira-kira ada kedua di situ. Indah. Baik pula Allah agih wa nikmat kesempatan, Allah agih wa nikmat kesehatan, tetapi nikmat keimanan tidak Allah titipkan kepada orang, kira-kira mesti bisa di bawah situ. Tapi alhamdulillah dalam masjid Allah lagi tiga-tiganya. Allah lagi nikmat iman, Allah lagi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah. Ya, maka dari itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Barang banyak bersyukur kepada Allah dalam sehari. Kalau asli. Satu itu kan indah, tidak benar-benar indah. 300 di dalam tak ada syarat duit 33 tidak saya boleh terus semua teman. Nah, saya kurang-kurangnya 33 kali di sudah sembahyang mulai tadi tahu dibaca kalimat alhamdulillah. Ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena apa kata Allah di dalam hadis qudsi, man lam yashkur ala ni'mati wajlub rabban siwaya. Dia yang tak namuh bersyukur kepada aku, kata Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Kalau dia itu kata Allah itu tanda berak atau bagi? Sambung aja jangan. Ya. Dan nikmat Allah tidak bisa membawa. Itu enggak? Ya tak. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau engkau menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Maka daripada itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat berangkaikan dengan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang banyak merubah kehidupan di dunia kok, mulai dari alam kebodohan sampai alam berilmu pengetahuan, mulai dari alam yang biadab kepada alam yang beradab, seperti mana yang Allah rasakan pada hari ini. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang sang pilih karya, apabila ia mendengar nama aku, kata Rasulullah, ia nak nama bersalat kepada Allah. Kata Rasulullah,
Kira-kira pas lawai kalau bisa sama dulu bapak ibu. Hah? Ya, lain apa? Yang apa? Lain apa? Ya kali ini pun cuma apa itu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini Rasulullah. Hah? Maksud bersama lain langsung bersalawat. Ya, mudah-mudahan awal yang bersalawat dalam istiqomah mendapat syafaat dari Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama aku hormati yaitu pengurus masjid, seterusnya minyak mama alim ulama Cadia Pandai, seterusnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah telah hadir pada saat ini, dan umumnya kaum muslimin kaum muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Para lu diperkenalan ya. Hah? Aduh dia tuh tahu ya. Aduh cari ulang aja nah. Perkenalkan nama aku yang Herotobo, yaitu Rian Andika. Rian Andika. Ya Rian itu nama yang Andika tuh. Rian Andika baru pakai Andika. Dika bahasa dari kampung Pariaman, bukan Pariaman. Ayo, karena yang dari sebelumnya dari Pariaman kan. Nah kalau kau masih aneh lah karena pakai Pariaman. Ya, Dika dulu tamatan dari MTI Pariaman juga. Itu senamnya agak dari sana. Kemudian Dika melanjutkan pendidikan Dika ini di dua kampus. Yang pertama di ISI Panapanjang dengan jurusan karawitan. Lain tahu karawitan itu? Seni, jurusan ruang ado, dan pengado, jurusan karawitan. Iya. Dan yang kedua, Dika mengambil kuliah di namanya Ristai Ahimah Priangan. Iya, dengan jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, itulah jurusan Dika. Makanya Dika ambil ceramah di video langsung untuk atau untuk bagi tugas langsung. Karena itu berupa praktek yang kita dosen, yaitu memberikan ceramah atau kajian. Lah ada beritanya lain. Ada rekan jalan kalau punya lain. Alum lain masih mundur. Ya karena ini dia dulu barulah mencari rumah. Ya. Hah? Awal malam dan tahu kabilah yalah sebelum Dika mengaji ambo susun jari nasab dulu diketakukan kepada satu di dalam Dika mengaji bego kok kareh ibu-ibu lunak Dika nilai lupa lain ikan ya Pak Ibu lain pada lain hilang yang namanya Dika anak muda-muda ilmu yang baru alumara darah yang baru setantua bina umum dan bersaudara. Daripada itu, sebelum Dika mengaji, Dika meminta maaf dulu. Ya, soalnya Dika kok ada masalah dalam penyampaian, itu bertanya Dika. Tapi seandainya kalau ada yang bantu, itu datangnya dari Allah. Ya, baiklah, tanpa memperpanjang kata ketemu kalimah, kita beri judul kajian kita pada hari ini, yaitunya 3 amalan yang ringan tetapi ganjarannya adalah surga. Apa tadi? Ya, 3 amalan yang ringan tetapi ganjarannya adalah surga. Kita beranjak dari sebuah kisah
di mana ketika itu masih hidup khalifah kedua setelah khalifah Abu Bakar. Siapa? Umar bin Khattab. Ya. Ketika itu ada seorang pemuda yang sangat soleh beribadah kepada Allah. Dia sangat soleh, sholat 5 waktu 4 di masjid. Ketika berkumandang azan zuhur di Masjid Nabawi, akhirnya pergi ke Masjid Nabawi itu untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian pemuda tadi itu mengambil unta yang dibawa ke salah satu pohon kurma. Kemudian setelah menyekapi unta itu, barulah dia mengambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Akan tetapi unta yang diikatnya tadi itu ternyata ikatannya pun tidak terlalu arif. Sehingga membuat untunya kelapih, dan untunya itu payah larinya, lalu keliling-keliling sampai dia masuk ke dalam sawah, dalam parak, yaitu paraknya itu berisi pohon kurma, yang mana pohon kurma itu baru saja siap ditanam oleh pemilik kebun itu. Dan pemilik kebun yang mencari demikian langsung terpancing emosinya. Akhirnya bertekad apabila unta itu Allah terpojok Allah sembunyinya, ini akan membunuh unta tadi. Rupanya bantuan kan itu unta Allah tersembunyi dan tentulah ini yang pemilik kebun tadi itu langsung mengenal pedang, yang langsung tapi dia unta tadi. Jadi unta itu langsung mati saat itu dipanggil. Kemudian pemuda tadi yang setelah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, ini langsung mencari unta tadi yang dikepek. Ternyata untanya itu tidak ada di sana lagi. Ini carilah kalian. Kemudian dia tanya orang kepada warga di sana, adakah yang melihat unta yang lari di situ? Kemudian ada salah seorang warga menjawab, untamu lari tidak ada daerah perkebunan kurma sana. Kemudian dicari di situ. Ternyata orang sampai beliau di situ, ini orang kaji, banyak kaji, mencari untuk nyoba telah mati bersimpah darah, dan di samping untuk nyoba masih agak jauh pemilik kebun yang memaci pedang yang terjadi kepada utara. Kemudian ditanya lah kepada pemilik kebun tadi, wahai paman, apa yang terjadi kepada untamu? Kenapa bisa untamu bersimpah darah itu? Kemudian paman tadi menjawab, untamu sudah membuat kerusakan yang sangat banyak. Jadi aku tidak mau tahu untamu harus mengganti rugi semuanya. Ya, jadi mandangnya kata pemilik kebun tadi itu, pemuda yang soleh tadi itu rupanya langsung terpencil emosinya. Yang dia lagi membongkar batu di bawah batu, kemudian dicobai kepada pemilik kebun tadi. Kemudian dengan izin Allah, pemilik kebun kurma tadi itu langsung meninggal. Akhirnya barulah sadar pemuda tadi, bahwa disadarkan atas perbuatan yang sangat salah, karena telah membunuh salah seorang muslim. Kemudian ini berpikir dengan perbuatannya itu, ini harus bertanggung jawab atas perlakuannya. Kemudian ditanyalah kepada warga di sana. Ditanyalah di mana rumah pemilik kebun kok. Kemudian ditunjukkan oleh warga. Kemudian diantarkanlah jenazah pemilik kebun tadi. Dan sesampainya beliau di rumah, rupanya di dalam rumah itu ada anak pemilik kebun kok. Ini gagah, tinggi lah, badannya sangat perkasa, dan dijalankanlah oleh pemuda yang soleh tadi bahwasanya dia membunuh ayahnya. Dan Abu Jawed atau batu dari anak pemilik kebun kurma tadi, rupanya tidak langsung terpancing emosinya dan dia langsung menjawab, aku tidak mau tahu. Kita selenggarakan jenazah ayahku dulu. Selanjutnya kita akan menghadap langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah hukumannya akan kau dapatkan nantinya? Kemudian setelah dilakukan penyelenggaraan jenazah,
Barulah mereka langsung menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan setelah mereka bertemu dan dikatakan oleh anak pemilik kebun tadi bahwasanya ayahnya lah pembunuh dari pemuda yang saleh. Lantas Umar bin Khattab tidak percaya kok. Bapak tidak percaya ya, karena Umar bin Khattab mengenal bapaknya yang pemuda yang saleh tadi kok. Inyo sangat soleh dan mungkin membunuh orang tak. Kemudian ditanyakanlah oleh Umar bin Khattab kepada pemuda tadi, apakah iyo engkau membunuh pamanku? Dijawabnya iyo, ambo yang membunuh. Ditanya balik oleh Umar bin Khattab, adakah orang yang mencari atas peristiwa itu? Dan dijawab pemuda tadi, kalau orang yang mencari mungkin tak ada orang, tetapi Allah Maha melihat. Allah yang mencari apa perbuatan yang telah berbuat. Maka daripada itu aku kata Umar bin Khattab, orang yang membunuh dan hukumannya pasti harus dibunuh. Kemudian jawaban dari pemuda saleh tadi, apapun yang menjadi tuntutan hukuman Islam yang akan diberikan tentunya, silakan untuk melakukan ini. Akan tetapi pemuda yang saleh tadi kok ingin mengatakan kepada Umar dulu, wahai Khalifah Umar, sebelum aku dieksekusi mati, ambo izin agak 3 hari dulu. Kamu tu kata Khalifah Umar, ambo izin untuk balik ke kampung selama 3 hari. Manga kata Umar, ambo adalah seorang memiliki harta banyak. Jadi ambo kini kau pengen balik ke kampung untuk menginfakkan sebagian harta ambo untuk orang yang membutuhkan. Karena ambo tidak memiliki keluarga lagi, hanya sebatang kara. Jadi ambo pengen di akhir hayat ambo pengen menginfakkan kasado ala harta yang telah Allah berikan kepada ambo. Ya Allah. Mendengar hal demikian, Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, jikalau engkau seandainya tidak pulang ke sini, bagaimana? Saya kasih engkau izin, kata Umar, dengan syarat ada orang yang menggantikan posisi engkau, yang berani menggantikan posisi engkau ketika engkau tidak balik lagi ke sini. Dicarilah orang sekitar masjid itu. Rupanya ketika itu masih ada hidup salah seorang sahabat Nabi, yaitu yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian didatangilah Abu Zar Al-Ghifari yang pemuda tadi dan dikatakan, wahai paman, maukah engkau menggantikan posisiku nanti ketika aku balik ke kampung selama 3 hari? Itu jawab dari Abu Zar Al-Ghifari. Pergilah nak, tunaikanlah hajatmu, biar saya menggantikan posisi. Kemudian setelah balik pemuda dari kampungnya, ditunggu sehari tidak ditipu, ditunggu 2 hari tidak ditipu, hari ketiga tidak ditipu. Pas lagi tiba eksekusi mati, eksekusi hukuman untuk pemuda soleh tadi, dan orang yang menggantikan posisinya yaitu Abu Zar Al-Ghifari disuruh oleh anak pemilik kebun tadi langsung untuk menunaikan kewajibannya. Dan ketika Abu Zar Al-Ghifari melapeng sorbannya dan pedang hendak ditipas ke lehernya, rupanya dari jauh karangan seorang pemuda sehingga yang pedang tadi pun tak jadi menebas leher Abu Zar Al-Ghifari. Lantas orang-orang sahabat Nabi pun bertanya kepada Abu Zar Al-Ghifari, apa katanya? Wahai Abu Zar, apakah engkau mengenal pemuda yang itu? Disampainya Abu Zar, sungguh aku tidak mengenal sekalipun tentangnya. Ditanya lagi, engkau pasti mengenal orang tua atau lain kerabatnya? Dan dijawab pula, sama sekali saya tidak mengenali keluarganya. Lantas apa yang membuat engkau untuk menolong dia? Jawaban dari Abu Zar Al-Ghifari, inyo tak pengen, tidak ada orang Islam yang ingin menolong sesama muslim. Jadi mendengar kata Abu Zar Al-Ghifari, dicabuilah hukuman yang diberikan kepada pemuda tadi, anak pemilik kebun tadi. Karena pandangan kata Abu Zar Al-Ghifari. Karena
anak dari pemilik kebun kok tidak pengen, tidak ada orang yang pengen, tidak ada sesama muslim yang ingin memaafkan satu sama lain. Ya, jadi hukuman tidak jadi diberikan kepada pemuda tadi karena sudah dimaafkan. Dari peristiwa di atas dapat kita simpulkan bahwasanya ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil hikmah, yaitu yang pertama yaitu selalu menahan amarah. Ya, itu anak. Dek gara-gara amarah tadi hilang 2 nyamuk. Ya nak? Nyawa pertama hilang tadi untuk yang kedua nyamuk. Itu dek gara-gara kami itu. Ternyata sesoleh apapun awak, banyak pitiwak tinggi pakai awak. Ketika marah dan bergejolak dalam hati awak, hilang soleh. Ya, pernah Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa amalan yang sangat ringan tetapi ganjarannya adalah surga? Kemudian dijawabnya Rasulullah, la taqda farad dan mi'rad, dan janganlah marah, dan Rasul mengulanginya. Dalam hadis lain ada juga disampaikan, la taqda walakul jannah, jangan marah dan engkau akan mendapati surga yang ditentukan oleh Allah. Jadi hikmah dari menahan amarah itu sekarang ada, yaitu surga. Ya nak? Ya nak? Ya. Jangan gara-gara ada emosi, kok orang lain tanya dia. Awak ibaratkan amarahku dengan satu buah badai. Badai itu sekarang. Badai anak mau pegangan sekarang. Punyang-punyang, ada tornado. Tornado. Awak ibaratkan dengan badai tornado. Yang mana badai tornado apabila menimpa suatu kampung pasti kampung habis kan? Ya. Kemudian ambil contoh lain. Ada satu buah tali yang masih kusui kan? Kemudian waktu kusuian tali kok, kira-kira yang pakai tornado tadi kok bisa tak maluin tali kan? Indah. Siapa di sana? Tentu awak sedang baca wajah. Ada tanah hati, dia sabar hati lah. Pasti tali nafas kusui apapun dia sabar hati lah, pastinya akan boleh lagi. Begitu pula dalam hidup lah. Jangan bawa hidup dalam sesulit apapun. Sakit-sakit buat masuk baginya. Tak kare kecil anak buat bagi. Nak dibawa pagi mana nak dan tahu baginya. Ada orang yang disikap. Sikol yang ada sikol ibu dia ada. Di mana doa ya tetap. Di mana doa. Sikol sabarkan. Ya tahu. Jadi orang yang tak pandai menahan amarahnya termasuk orang yang sangat salim. Ya nak? Dikami tanya dulu. Bapak-bapak dan ibu kalau pagi apa udah di samping? Macam-macam samping. Kadang karena lewat pasti di samping. Iya. Itu. Maka ketika pagi Rasulullah menganjurkan ketika sedang pagi dalam keadaan takah, maka dua. Tetapi ketika masih dalam keadaan dua masih jauh bagi kita. Dianjurkan dua. Berbalik itu. Kemudian dalam keadaan masih jauh dalam keadaan musyi, kemudian disuruh untuk berdua, kemudian melaksanakan sholat sunat